hari ini kita akan belajar tentang menyayangi anak yatim. Ada yang tahu siapa itu anak yatim? Enggak, Bu. Kami nggak tahu. Kami nggak tahu, Bu. Eli, bagaimana Eli? Oke lah ya. Eli paham. Anak yatim itu nggak ada ayahnya lagi ya, Bu? Iya, ayahnya tidak ada lagi. Kemana ayahnya, Eli? Udah meninggal, Bu. Iya, anak yatim itu anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tua laki-laki, yaitu ayah. Ada yang memanggil ayah, ada yang memanggil abi, papa, bapak. Itulah yang disebut orang tua laki-laki yang sudah meninggal dunia. Disebut anak ya, disebut dengan anak yatim. Sudah, baiklah. Dari pelajaran Ini pindah ke apa kamu Pikir itu juga nggak bisa. mau jawab? Dan tampil nanti yang ditampilkan Yoyi. Pikir. yang udah dipandu, Bu. Apa nama? Sebentar ya. Kelas tamu sudah siap. Udah. Siap. Dah ide ya. Oh, mana ini ya? Itu kalau sih. Biasa kan? Ada kelihatan. Sekarang Dia nampak. Dia punya buku tadi itu. ya, maaf ya anak-anak, ada sedikit kesalahan teknis. Jadi ibunya belum bayar sekali. Oke lah, baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita tadi tentang menyayangi anak yatim. Di sini di dalam membaca dalam surah Al-Maun, anak yatim itu ada di dalam surah Al-Maun. Artinya, ada yang tahu arti surah Al-Maun? Kita Belum, Bu. ngaji. Ada yang tahu surah Al-Maun? Siapa yang udah tahu apa arti dari surah Al-Maun? Ada yang Belum, tahu? Bu. Belum, Bu. Elva. Ya, Ya, saya Pak. tahu, Bu. Saya tahu, Bu, barang-barang yang berguna. Oh iya. Barang-barang berguna. Iya. Barang-barang berguna, Bu. Iya, Eva. Jadi buat Eli, Martini, jadi surah Al-Maun itu artinya barang-barang yang barang-barang yang berguna. Ada jumlah ayat dari surah Al-Maun? Ayo, ada yang tahu? 7 ayat, Bu. 7 ayat, Bu, ya. Iya. Surah Al-Maun terdiri dari 7 Ayat. terdiri dari 7 ayat. Ya. Terus
Setelah itu, surah ini berada pada urutan keberapa di dalam Al-Quran? Ada yang tahu? 107. Iya, pinter Elva, bagus. Elva pinter Bu, dia lagi 1 Bu. Bukan pinter Bu. Iya, Kalau mati itu 10 Bu. Enggak ada, Bu. iya, anak-anak ibu semuanya pinter. Nggak ada yang bodoh. Jadi surah Al-Maun ini berada pada Al-Quran di urutan ke 107 dan surah Al-Maun ini termasuk di dalam surah Makkiyah. Apa yang disebut dengan surah Makkiyah? Ada yang mengerti? Ada yang Surah paham? Makkiyah itu surahnya pendek-pendek. Siapa lagi yang tahu surah Makkiyah itu apa? Martini nggak tahu Bu. Ini nggak tahu. Eli, Saya tahu, Bu. ya. Coba Eli, apa itu surah Itu Makkiyah? surat yang pendek, Bu ya. Diturunkan di Jadi, Mekah, Bu ya. Iya, surah Makkiyah itu surah yang diturunkan di kota Mekah, disebut dengan surah Makkiyah. Sedangkan surah Madaniyah, ia disebut dengan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 2 surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Udah mengerti surah Makkiyah itu apa? Udah, Bu. Ya, coba Elva ulangi surah Makkiyah itu apa, Eva? Surah Makkiyah itu diturunkan di kota Madinah. Sementara surah Makkiyah diturunkan di kota Mekah. Iya, pinter. Ya Bu, Eva pinter dia Bu, ranking 1. Bu, Martini enggak ranking 1. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini mengenal hukum baca mim sukun dalam surah Al-Maun. Ikhfa itu artinya samar. Ada yang tahu ikhfa itu artinya samar itu bagaimana cara baca ikhfa yang samar? Nggak tahu Bu. Sedangkan safawi artinya bibir. Ada yang tahu bibir? Huruf mim. Coba baca mim. Mim. Nah, mim. Bibir bertemu Bibir. bibir bertemu bibir. Itu disebut safawi. Izgham mutamatsilain disebut juga dengan izgham misli. Misli itu artinya sama baik sifat maupun maknanya. Izhar safawi artinya jelas bacaannya, jelas hurufnya. Sedangkan safawi artinya Bibir. bibir. Baiklah. Sekarang coba kita baca bersama surah Al-Maun. Coba, ayo semuanya yang ada di dalam kelas, kita baca surah Al-Maun bersama-sama dulu. Ngantuk. Elva ngantuk? Elva Bu. nggak ada sarapan pagi ya? Makanya Elva ngantuk ya? Iya Bu, Eva telat dia sekolahnya, makanya ngantuk. Dia makan nasi dia. Oh, Elva masih ngantuk. Makanya Elva telat. Kayaknya Elva telat tidur ya, makanya ngantuk ya. Besok-besok Itu, Bu, Elva buat nggak boleh tugas, lagi banyak telat kali. tidur ya. Oke. Ya, Ibu maklumin ya. Oke, baiklah. Sekarang kita coba baca surah Al-Maun bersama-sama ya. Ada yang mau mimpin? Ada Elva pimpin Bu. Oh ya, Eva aja ya yang pimpin surah Al-Maun. Iya, Coba Elva Eva. pinter dia Bu. A'udzu billahi minasy
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaghuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Eva. Ya, sama-sama. Bu. Iya. Siapa lagi yang mau baca terjemahannya? Ada yang mau baca Belum hafal, terjemahan Bu. dari surah Al-Maun? Boleh saya hafal, juga, Bu. Bu. Oh, Elva lagi. Oke. Iya, Ya, boleh. ayat 1 artinya yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardi anak yatim. Ayat ketiga artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Keenam, orang-orang yang berbuat ria. Ketujuh, dan enggan menolong dengan barang berguna. Itu, Bu. Iya, Masya Allah Eva. Dapat nilai plus hari ini. Tepuk tangan buat Eva. Ya, Eva pandai Bu ya. Ada yang bisa? Ada yang lain yang bisa lagi? Ada yang mau ikut Eva dapat nilai plus? Ayo, Eli. Siapa yang Belum masih hafal belum semua, tahu? Bu. Eli belum hafal ya. Oke, hari Martini juga belum hafal Bu. Martini Lupa, Bu. juga belum. Ya, Bu. Bagaimana ini surah Al-Maun kemarin Orang sudah Ibu suruh di Bu. rumah Orangnya menghafal. bisa hafal, Bu. Orangnya nggak mau, Bu. Oh ya. Nggak mau kami lupa. Daripada salah-salah nanti malu. Ya, Daripada oke. habis. Oke, nggak apa-apa. Ibu maafkan. Tetapi untuk kedepannya Ibu tidak mau tahu lagi alasannya apa, karena dari kemarin Ibu sudah suruh hafal di Ya Bu, Martini minggu depan Ya. Bu ya hafalnya ya. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan pesan pokok surah Al-Maun. Ya, di sini pesan pokok surah Al-Maun adalah sebab kejadian asbabul nuzul dari surah Al-Maun itu turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab sebab turun ayat ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana lagi ya. Dan pesan indah dari surah Al-Maun, apa yang pesan yang indah dari surah Al-Maun? Surah Al-Maun ini memberikan pesan-pesan yang indah supaya kita menghindari perilaku yang tercela. Surah Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Yang mendustakan, adapun pesan yang terkandung dalam surah Al-Maun antara lain itu satu, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Bagaimana contohnya kita peduli kepada anak yatim? Ada yang tahu? Coba Martini, contoh kita peduli terhadap anak yatim itu bagaimana?
Kurang tahu Bu. Nggak bisa kami Bu. Coba Eli. Kan eh, Iya. Nanti ini malu sekali dia, Bu. iya nanti ibu tambahkan tugas untuk Martini. Iya Bu, boleh Bu. Remedial. Iya Bu. Tugas remedial Martini ya. Ya Bu. Siapa yang tahu contoh dari kepedulian kita terhadap anak yatim? Baiklah, sekarang Ibu kasih contoh satu pedulinya kita terhadap anak yatim. Misal di dalam kelas kita ini ada yang anak yatim. Dia ibunya tidak punya pekerjaan apa-apa, ya. Jadi dia datang ke sekolah, tidak ada uang jajan. Uang jajannya dia nggak ada, karena dia tidak mampu. Kita sebagai teman atau kita sebagai teman satu kelasnya, bagaimana cara kita untuk menolong dia? Memberi makan anak yatim Bu. Iya, Berbuat baik Bu. Mata Bu. iya bisa. Berusaha memperbaiki keadaan anak yatim Bu. Iya, baiklah. Yang contoh dalam pertemanan di dalam kelas itu, seandainya kita punya teman yang posisinya menjadi anak yatim, lebih baik kita memberikan sedikit uang jajan kita. terhadap sisihkan jajan kita paling tidak 2.000 atau 3.000 yang semampu kita, seikhlas kita. Sedekah Bu ya. Iya, itu termasuk ke Sedekah. Iya, jangan pernah takut untuk kekurangan, karena akan dibalas lagi dengan Allah lebih dari yang kita beri kepada mereka. Kalau jajan kita 10.000, kita kasih 2.000 untuk yatim boleh Bu? Apa? Jajan kita 10.000, kita kasih anak yatim 2.000, boleh Bu? Boleh. Itu kan hak kita. Untuk apa kita memberikan banyak tetapi kita tidak ikhlas? Boleh kita memberikan dia 2.000, 3.000, bahkan kalau misalnya kita lebih ikhlas 1.000, tidak masalah. Yang penting kita dari hati nurani memberi sedekah untuk dia seikhlasnya, karena dia juga tidak berharap untuk banyak. Itu udah membantu seorang anak yatim. Memberi santunan Bu ya ke anak yatim Bu ya. Iya. Terus hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Ini bagaimana contoh dari empati kita terhadap anak yatim, terhadap fakir miskin. Apa itu? Empati. Peduli Bu ya. Iya, pinter Eli. Peduli terhadap orang fakir Miskin. miskin. Coba kita lihat di sekitar rumah kita. Ada nggak yang kekurangan? Mungkin di lingkungan rumah kita, tetangga kita ada yang kekurangan. Kita harus peduli. Seperti contohnya, misal kita ada lebih rezeki, ya. Bisa kita antar apa? Contoh kecil saja, makanan. Misal kita ada makanan, nggak perlu makanan itu yang harus mewah, ya. Makanan itu nggak perlu mewah. Dia udah berapa hari tidak makan, ya kan? Empati kita, peduli kita itu untuk fakir miskin yang termasuk tetangga kita tuh, kita bisa mengantarkannya ke situ. Itu namanya kita peduli dengan fakir
fakir miskin. Terus yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Ta'ala. Bagaimana ini contohnya? Sholat dengan khusyuk. Bagaimana Eva sholat dengan khusyuk? Mana suaranya Eva? Enggak ingat apa-apa, Bu. Enggak ingat apa-apa. Kita sholat enggak ingat apa-apa. Ya, kita sholat. Itu bagaimana yang nggak ingat apa-apa Eva? Maksudnya kita tidak ingat misalnya belum makan, belum minum, misalnya mau hujan nih, nggak teringat nanti basah baju. Iya. Teringat Sholat teringat. Iya. Kita khusyuk dalam sholat kita tidak mengingat. Bu, saya Bu mau jawab Bu. Ya, ayo Martini, apa mau dijawab? Ini maksud dengan khusyuk salat Bu, ketenangan hati dan jiwa saat melakukan salat Bu. Iya, pinter, Masya Allah Martini. Tepuk tangan buat Martini. Tangan Bu, iya. Ya, sekarang Martin udah pinter Bu, udah belajar malam. Iya, Alhamdulillah. Jadi sholat dengan khusyuk itu betul-betul semata-mata untuk Allah Ta'ala. Tidak ada berpikiran kemana-mana. Itu yang dimaksud dengan sholat dengan khusyuk. Tidak memikirkan, kain saya belum diangkat. Saya belum makan. Saya haus mau minum. Ya, itu contoh contoh kecilnya ya. Ini mau nambah Bu. Apa? Kalau kita mau salat, kita harus tenangkan hati kita dulu Bu. Kita tenangkan hati dulu, baru kita sholat. Iya. Makan dulu, khusyuk dulu salatnya Bu. Iya. Ya, Betul Bu. betul itu ya. Jadi sholat dengan khusyuk, kita juga tidak melalaikan sholat. Tidak melalaikan sholat itu bagaimana? Tidak melalaikan sholat. Kalau sudah Tidak azan, mengundur-undurkan waktu Bu. Iya. kalau udah azan kita sholat terus. Iya. Pada Tidak saat mengundur-undurkan waktu salat. Kalau udah azan kita salat terus. iya pinter Mardini. Jangan Pertanyaan. iya. Martini dia lagi bersaing dia dengan Elva. Lomba juga Bu, beda ranking. Iya, biar dapat Beda ranking ranking ya. Bu, Iya. beda ranking Bu, bisa beli. Iya. Bisa Nggak beli apa-apa. baju. Tidak apa-apa, itu motivasi kita untuk belajar. Bisa beli alat sekolah Bu. Pinter. Jangan uangnya dibawa kemana-mana, jangan pergi ke